Oke semua, kita bertemu lagi di pembahasan trigonometri 5. Nah, ini trigonometri 5. Sebelumnya kita sudah melakukan analisis pada segi N, yang N-nya itu 6, alias kita sudah segi 6 ini kita bahas ya. Bagaimana sisinya, kelilingnya, dan juga luasnya. Selanjutnya kita akan bahas ini ya, segi 8. Kita akan membahas juga ini sama ya, panjang sisi dan keliling. Setelah itu kita hitung luasnya. Nah, mengapa di sini saya buatkan? Karena kita lihat nanti ya. Ini panjang sisi dan keliling dari segi 8 akan memerlukan rumus trigonometri ya. Kita lihat apakah aturan kosinus atau aturan sinus. Kita lihat dulu ya. Mana dia 8. Ini dia. Rumus trigonometri pada segi 8. Segi 8 itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini segi 8. Segi 8 berarti sisinya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Segi 8 ini pusatnya itu adalah di titik O. Kemudian dari titik O ini jari-jarinya ini R ya. Ini jari-jarinya saya tandai warnanya biru. Jari-jarinya R. Nah, lingkaran yang warna merah ini adalah lingkaran luar dari segi 8 ini ya. Segi 8 ini. Iya ya, saya belum kasih nama. Ya, biasanya namanya ya 8 di 8 huruf, berarti A, B, C, D, E, F, G, H ya. Segi 8-nya seperti itulah. Kalau saya ambil ini segi 8, ini seperti potongan pizza ya, isinya 8 potong segitiga yang kongruen ya, segitiganya kongruen identik. Saya ambil, saya bawa keluar sini. Nah, kita punya segitiga AOB dengan sisi OA dan sisi OB ini panjangnya R, dan ini AB, ini adalah S. Jadi sisi terluarnya ini S ya, bukan yang R. Yang R ini jari-jari lingkaran luar namanya. Jadi panjang sisinya S, jari lingkaran luarnya R, dan sudut pusatnya itu adalah yang theta ini. Nah, bagaimana kita akan melakukan analisisnya? Pertama kita hitung dulu panjang sisi dari segi 8 tersebut. Yang jelas pertama kita harus hitung besar sudut AOB ya. AOB ini yang saya lambangkan dengan theta, bacanya theta ini. Berapa besarnya? Sudut AOB itu sama dengan, nah ini kan bentuknya lingkaran sempurna sebenarnya ya, satu putaran penuh. Sudut lingkaran sempurna itu besarnya 360 derajat. Kalau dibagi 8, karena potongnya ada 8 memang ya, 8 potong itu. Berarti 360 bagi 8 itu hasilnya adalah 45 derajat. Jadi besar sudut pusatnya itu adalah 45 derajat. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, segitiga AOB, di sini segitiga AOB itu sama kaki, jelas ya, karena ini AO dan BO, OB ini ya, ini kan panjangnya sama, panjangnya adalah R, sama kaki ya. Jadi OA sama dengan OB, kita misalkan dia sebagai R atau jari-jari lingkaran luarnya. Nah, sudut ABO dan sudut BAO, BAO ya, sudut di kakinya ini itu akan sama ya. Saya anggap saja X. Berapa nilai X? Itu yang kita cari sekarang. Nah, jadi kita hitung dulu bahwa sudut AOB ditambah sudut ABO ditambah sudut BAO itu harus 180 derajat. Karena dia segitiga ya. Sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Kita hitung lagi. AOB kita tahu nilainya 45 derajat ya. Ini AOB. Ini ABO kita anggap X tadi. BAO juga kita anggap X. Besarnya 180 derajat. Oke, kita hitung seperti itu dulu. Habis itu begini, kita hitung lagi. 45 derajat tambah X itu jadinya 2. Itu hasilnya adalah 180 derajat. Terus gimana sekarang? Nah, ini. Kita cari dulu ya, berarti 2X sama dengan 180 dikurangi
45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Berarti satu kaki itu berapa sudutnya? Berarti X itu sama dengan 135 derajat dibagi 2. Kalau dibagi 2 ini hasilnya 67,5 derajat. Seperti itu. Nah, tapi kita dapat ini berarti sudut yang ada di kakinya ini sudut yang ada di sini ini 67,5. Ini jelas tidak ada di tabel ya. Tidak ada di tabel ini. 67,5 itu besar sudut ABO dan sudut BAO itu bukan sudut istimewa ya, tidak ada di tabel. Jadi untuk menghitung panjang sisi AB kita pakai aturan kosinus. Mengapa aturan kosinus? Ya kalau pakai kalkulator bisa saja dicari, tapi kita akan menghitung tanpa kalkulator, sehingga 67,5 ini tidak kita gunakan. Kita gunakan aturan kosinus karena di sini S ini berhadapan dengan sudut yang di theta ini ya. Theta ini 45 derajat. Sudut istimewanya yang theta itu terjepit oleh dua sisi yaitu R. Kita hitung dia ya pakai aturan kosinus. Begini berarti AB kuadrat sama dengan, ya tujuan kita mencari AB ya. AB kuadrat sama dengan OA, OB itu yang menjepit ya. Berarti OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2 kali OA dikalikan OB kali dengan kosinus theta. Ini aturan kosinusnya begini ya. Kita lanjut lagi. AB itu kita tadi misalkan sebagai S, OA-nya itu R, OB juga R, berarti nanti lanjutannya begini, 2 kali R kali kosinus 45 derajat. Kita sederhanakan lagi, berarti S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat, 1 tambah 1, ini hasilnya 2 R kuadrat tentunya, dikurangi dengan 2 kali R kali R. R kali R ini R kuadrat ya, kali 2 berarti hasilnya adalah 2R kuadrat kali dengan kosinus 45, itu besarnya adalah 1/2 akar 2. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini prosesnya seperti ini, substitusinya. Nah, nanti S kuadrat itu sama dengan 2R kuadrat dikurangi, nah ini ya, ini memang sama-sama 2R kuadrat, tetapi bedanya begini, ini sudah beda bentuk aljabar ya, kalian tidak boleh hitung karena ini 2R kuadrat yang di belakang ini ada gandengannya ini, akar 2, tidak boleh dihitung ya. Sehingga nanti saya akan jadikan seperti ini. Ya kok bisa? Ya ini kan 2 bagi 2, 2 kali setengah, 2 bagi 2 habis. Nanti sisanya tinggal R kuadrat dan akar 2. Seperti itu ya proses penyederhanaannya. Sekarang berarti S kuadrat sama dengan, nah dari kedua bentuk yang ada di sini, ini 2R kuadrat, ini akar R kuadrat. Apa yang sama? Yang sama itu R kuadrat ternyata, sama-sama punya R kuadrat, sehingga R kuadrat saya bawa keluar ya, R kuadrat saya keluarkan, ini kan 2R kuadrat, R kuadratnya saya ambil, berarti yang tersisa di dalam kurung itu tinggal 2-nya saja. Kurang, kenapa tandanya kurang ya? Karena di sini kurang ya, jadi ikut kurang. Kalau di sini tandanya tambah ya tambah di dalam. 2 dikurangi akar 2, jadi akar 2 R kuadrat. Ini sama juga, R kuadrat sudah diambil, makanya sisanya tinggal 2 dan akar 2. Tandanya di sini tanda kurang. Nah ini ya hasilnya ya, faktorisasinya begitu. Berapa nilai S? Karena tujuan kita cari S, berarti kita akarkan. Nah, ini panjang sisi, yang namanya ukuran panjang itu tidak ada negatif, sehingga nanti kalau diakarkan, akar dari R kuadrat itu ya R gitu, akar dari S kuadrat S, kan itu panjang sisi, tidak ada negatif di situ. R kali dengan, nah yang ini, yang di dalam kurung ini juga tetap diakarkan, tetapi kalau ini kalian cari tidak bagus ya, kita bilang tidak begini, tidak rasional sebenarnya angkanya. Atau kalau bahasa sederhana kita kan tidak bagus ya, sehingga nanti langsung saja saya tulis begini. Nah ini adalah panjang sisi dari segi 8 ini ya, jadi panjang sisinya itu, ini segi 8 beraturan berarti sama-sama ya panjang sisi luarnya ini ya, panjang sisinya segitu. Nah dari sini kita bisa cari keliling segi 8 tersebut. Karena sisinya ada 8,
Jadi 8 ya, 1, 2, silahkan dihitung nanti ini ada 8. Berarti keliling itu kan sebenarnya adalah jumlah seluruh sisi yang ada di pinggir. 8 kali, berarti K itu sama dengan 8 kali S, atau 8 kali R. Ya, S itu kita pakai hasil yang sudah ada di atas ini ya. Nah, kita pakai saja 2 kurang akar 2. Ini adalah keliling segi 8 ya. Jadi tinggal dikalikan 8 saja karena sisinya memang 8. Oke. Sampai di sini silahkan nanti dicermati. Ya, saran saya kalau memang kalian ada yang kurang paham, saya sambil dicatat sambil diulangi juga proses ini. Nanti kalau sudah dapat keliling, analisis selanjutnya kita akan hitung bagaimana luas segi 8. Oke. Jadi gini prosesnya ya. Pertama, segi 8 itu tadi terdiri dari 8 segitiga kongruen. 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti pizza itu ya. Saya ambil salah satu saja, yaitu segitiga AOB. Tidak usah diambil semua. Jadi nanti kalau kalian mau menghitung, kalian boleh seperti ambil satu saja segitiganya, tidak usah diambil semua. Saya ambil AOB saja. Nah, terus dari AOB dikatakan, saya akan hitung luas segitiga AOB. Dengan cara bagaimana? Luas AOB itu sama dengan ini. Sudut istimewanya itu adalah sudut theta. Kemudian dia diapit oleh OA dan OB. Kalau menghitung luas, sisi sudut apitnya di antara kedua sisi tersebut. Jadi pakai sinus ya, pakai rumus yang ada sinusnya tadi. Itu. Berarti 1/2 kali OA kali dengan OB kali dengan sinus theta. Seperti ini rumus luasnya. Kalau dihitung berarti luas segitiga AOB sama dengan 1/2 kali OA-nya itu R ya. OB juga R. Sinus theta-nya 45 derajat. Seperti itu ya. Nah, kita masukkan lagi luas segitiga AOB sama dengan 1/2 kali R kali R. Sinus 45 itu nilainya adalah 1/2 akar 2. Nah, hasil ini kita sederhanakan ya biar tidak panjang. Luas AOB sama dengan, ini ada 1/2 kali dengan 1/2. 1 kali 1 itu hasilnya 1 ya. 2 kali 2 itu hasilnya 4. 1/4. Kemudian R kali R itu, loh kok Z ya. Nah, kemudian akar 2-nya itu ketinggalan ya. Tidak ada kembarannya, ya sudah kita tulis saja akar 2 kali dengan, nanti R kali R itu hasilnya adalah R kuadrat. Jadi ini luas segitiga AOB. Itu baru AOB. AOB itu hanya satu dari 8 segitiga penyusun segi 8 ini. Ini ya. Kita bukan menghitung luas AOB tujuannya, tetapi menghitung seluruh segi 8. Berarti kalau mau dihitung seluruh segi 8-nya, kita harus kalikan dia dengan 8 ya. Luas AOB-nya kali 8. Karena ada 8 ya segitiganya ya. Silahkan lihat lagi nanti gambarnya. Berarti luas segi 8-nya adalah 8 kali luas AOB ini kita pakai S/4 akar 2 tadi. 1/4 akar 2 R kuadrat. Nah, berapakah nilainya? 2. Ini kan 8 kali 1 bagi 4 itu artinya ya. 8 kali 1 ya tetap 8. 8 bagi 4 hasilnya 2. Ini akar 2-nya masih ada. 2 akar 2 kali R kuadrat. Nah, ini adalah luas segi 8 ya, rumus luas segi 8. Nanti akan saya buat rangkuman di bagian akhir tentang hasil eksplorasi ini ya, nanti bisa dicek ya. Kalian boleh pakai langkah ini supaya kalau kalian tidak menghafal rumus itu, kalian harus pahami langkah-langkah ini kalau tidak pakai rumus. Tapi kalau mau pakai rumus ya nanti akan dihimpun juga rumusnya ya, sisinya berapa, kelilingnya berapa, dan luas 8 itu berapa. Oke, untuk analisis segi 8 saya cukupkan dulu. Habis ini saya akan bahas analisisnya segi 12. Segi 12, bagaimana gambar segi 12 ya? Ini previewnya saja saya kasih begini ya. Ini previewnya seperti ini. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.